Timnas Indonesia U23 versus Vietnam di final Piala AFF U23. Shin Tae-yong membuat kejutan dengan mencadangkan Ramadan Sananta yang sudah bikin 2 gol. Vietnam melangkah ke final dengan hasil sempurna. Kuan Van Chuan dan kolega selalu menang dari fase grup hingga babak semifinal. Garuda Muda bermain sangat solid pada babak semifinal. Indonesia lolos ke final bukan karena keberuntungan dan siap membidik gelar juara, bersaing dengan juara bertahan Vietnam. Shin Tae-yong dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Tidak banyak pemain yang bugar dan siap bermain di final. Dengan komposisi terbatas itu, pelatih asal Korea Selatan membuat sebuah kejutan di final. Ramadan Sananta harus memulai laga dengan duduk di bangku cadangan. Shin Tae-yong memberi kepercayaan pada duet Abdul Rahman dan Muhammad Ragil di lini depan. Kabar baik menghampiri Arsenal soal kondisi penyerang andalannya, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus tak bisa membela Arsenal pada 2 laga pembuka Premier League 2023. Hal itu terjadi karena cedera lutut yang sempat diderita Jesus di Piala Dunia 2022 kembali kambuh. Jesus pun sempat melewatkan beberapa laga pramusim meriam London untuk proses pemulihan cedera. Arsenal sendiri akan terus memantau perkembangan cedera penyerang berusia 26 tahun itu, dan tentunya diharapkan bisa pulih 100% saat Liga Inggris kembali bergulir akhir pekan ini. Saat ini, Arsenal hanya kalah selisih gol dari 2 tim teratas. The Gunners menempati posisi ketiga klasemen sementara Liga Inggris dengan perolehan 6 poin. Mason Mount mengalami cedera pasca laga Manchester United melawan Tottenham pada pekan kedua Liga Inggris. Cederanya Mount lantas membuat khawatir sang manajer, Erik ten Hag. Meski begitu, Ten Hag sepertinya sudah menemukan pengganti Mount dalam sosok pemain muda mereka, Hannibal Mejbri. Dilansir Manchester Evening News, keputusan itu pun disambut baik oleh Hannibal dan telah mempersiapkan diri dengan maksimal jelang partai melawan Nottingham Forest pekan ini. Namun, tekanan pada Hannibal bisa jadi semakin berat karena Man United membutuhkan kemenangan saat hadapi Nottingham nanti. Raihan 3 poin perlu diraih Setan Merah untuk terus menjaga kans mereka menjadi juara musim ini. Sadio Mane ikut andil dalam kegagalan Liverpool mendatangkan winger Belgia, Jeremy Doku. Nama Doku mencuat dalam beberapa tahun terakhir. Ia tampil apik bersama Anderlecht dan kemudian Rennes. Sekarang, kabarnya Doku diincar oleh rival Liverpool yakni Manchester City. Transfernya disebut bakal tuntas dalam waktu dekat. Liverpool sudah mencapai kesepakatan dengan Anderlecht. Jurgen Klopp juga sudah diberi izin untuk berbicara langsung dengan Doku. Menurut laporan Sports Bible, Liverpool disebut hanya perlu menebusnya seharga 500.000 euro saja. Saya pergi bersama ibu dan ayah saya, dan kami diajak berkeliling stadion, tempat latihan, bahkan sekolah yang akan saya datangi. Mereka memberi saya jersey Salah yang ditandatangani, dan saya bertemu dengan para pemain, ungkapnya. Comeback epik Manchester United atas Nottingham Forest di lanjutan Liga Inggris tak lepas dari performa mengesankan Bruno Fernandes. Bruno Fernandes dipercaya menjadi kapten utama Manchester United menggantikan Harry Maguire sedari awal musim 2023. Dari 3 pertandingan awal yang dimainkan Man United di Liga Inggris, mesin gol Bruno Fernandes langsung panas dengan torehan 1 gol dan 1 assist. Setelah sempat tertinggal 0-2 sedari menit keempat via gol Taiwo Awoniyi dan Willy Boly, Bruno Fernandes menginspirasi timnya untuk melakoni comeback epik hingga akhirnya berbalik menang dengan skor 3-2. Manajer Man United, Erik ten Hag pun memuji setinggi langit performa Bruno Fernandes. Bagi ten Hag, itulah alasannya menunjuk Bruno Fernandes sebagai kapten tim. Kami memiliki beberapa pemimpin hebat di tim, dan Anda bertanya tentang dia, kini dia menunjukkan mengapa kami memilihnya sebagai pemimpin dan kapten, tegas ten Hag dilansir dari situs resmi Man United. Pemain terbaik dunia itu mengakui bahwa ia mengalami masa-masa sulit selama memperkuat Les Parisiens. Pemain asal Argentina itu mengungkapkan bahwa waktunya di Paris tak hanya memengaruhi dirinya secara pribadi, namun juga keluarganya. Saya pindah ke sini karena keluarga, saya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga. Kami tak bisa hidup dengan baik dan hal itu tentunya memengaruhi kami, ungkap Messi dari PSG Talk.
Kami memutuskan Miami akan jadi tempat yang baik setelah mempertimbangkan berbagai alasan dan kini saya melihat bahwa keputusan ini tak salah. Tak hanya itu, setiap kali PSG gagal meraih kemenangan, Messi selalu jadi sosok yang disalahkan fans. Tampaknya tekanan tersebut membuat Messi dan keluarganya memiliki pengalaman buruk selama 2 tahun tinggal di Paris. Barcelona nampaknya sudah menyerah dalam urusan menjual Clement Lenglet. Pemain asal Pernatsis ini sulit dijual lantaran tak adanya tim peminat. Lenglet saat ini menjadi salah satu pemain yang berpotensi dilego di bursa musim panas ini pasca kembali dari Tottenham Hotspur. Selain itu, laman Sport mengklaim ada kemungkinan ia kembali ke Tottenham dengan status pinjaman lantaran mereka enggan mempermanenkan Lenglet di angka 15 juta euro di akhir musim nanti dan Blaugrana bakal menjajaki kemungkinan tersebut. Lenglet memiliki gaji di angka 16 juta euro musim ini. Andai nantinya sang pemain harus hengkang dengan status pinjaman, Azulgrana bakal menalangi sebagian gajinya dibanding harus menahannya di klub dan membayar kompensasinya secara penuh selama semusim ke depan. Cristiano Ronaldo baru saja mengirimkan pesan kepada fans untuk selalu percaya hingga akhir pasca kemenangan krusial Liga Champions Asia. Al Nassr mampu membalikan keadaan pasca tertinggal 1-2 menjadi menang 4-2. Ronaldo sempat berkontribusi dalam gol Brozovic pasca kirimkan assist. Pemenang 5 Ballon d'Or itu langsung mengirimkan pesan kepada fans melalui akun Instagramnya. Pertandingan yang sulit, namun yang terpenting lolos ke Liga Champions Asia. Selalu percaya hingga akhir dan jangan menyerah, tulis Ronaldo. Di laga itu, pemain asal Portugal nampak frustasi pasca 3 sepakan penalti gagal menemui sasaran. Ia juga sempat mengalami sedikit masalah pada engkelnya. Terdekat, Ronaldo akan kembali tampil membela Al Nassr dalam lanjutan Saudi Pro League melawan Al Fateh. Mbappe diketahui masih belum mencapai kesepakatan apapun dengan Paris Saint-Germain terkait perpanjangan kontraknya. Meski sejauh ini belum tercipta kesepakatan kontrak antar kedua belah pihak, diketahui bahwa hubungan Mbappe dan PSG mulai membaik dibanding beberapa pekan lalu, tulis Romano, dilansir dari PSG Talk. Meski demikian, sang ahli transfer membeberkan bahwa Los Blancos siap mengajukan tawaran sebesar 230 juta euro dengan tambahan bonus sebesar 20 juta euro untuk memboyong Mbappe ke Santiago Bernabeu. Cedera yang diderita Vinicius diperkirakan cukup parah dan sang pemain harus absen untuk waktu yang lama. Sebelumnya diketahui bahwa Madrid menolak menebus Mbappe seharga 250 juta euro mengingat sang pemain akan berstatus free transfer tahun depan. Akan tetapi, menurut Romano, Real Madrid akan memberikan deadline hingga Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023 pada PSG untuk menerima tawaran tersebut. Sebuah kritikan dilemparkan Mikel Arteta kepada skuad Arsenal. Ia sebal melihat timnya banyak buang-buang peluang. Kritikan ini disampaikan Arteta setelah pertandingan antara Arsenal versus Fulham di pekan ketiga Premier League. Di laga ini, Arsenal tampil dominan sejak awal pertandingan meski mereka kebobolan gol cepat. Arteta mengaku tidak senang melihat hasil imbang ini. Saya rasa penampilan tim kami sangat positif dari awal pertandingan hingga akhir laga, terlepas dari 2 gol yang mereka ciptakan, ujar Arteta. Dengan peluang-peluang yang kami ciptakan, kami seharusnya mencetak 6 atau 7 gol. Namun kenyataannya di lapangan tidak demikian, keluh sang manajer. Hasil imbang melawan Fulham ini membuat Arsenal harus rela turun peringkat di klasemen sementara EPL 2023 ini. Pelatih Man United, Erik ten Hag telah mempersiapkan beberapa pemain muda untuk laga kontra Nottingham Forest. Dilansir dari laporan Manchester Evening News, Erik ten Hag akan memainkan 4 pemain muda dalam laga tersebut. Keempat pemain itu sendiri seharusnya masih bermain di tim U21, akan tetapi ten Hag mencoba memasukkan keempatnya dalam laga melawan Forest. Seperti yang diketahui dari 2 laga terakhir penampilan Man United terlihat angin-anginan dan tidak konsisten bahkan terbilang buruk setelah kalah 2-0 atas Tottenham Hotspur. Di sisi lain, saat ini gelandang Man United Mason Mount juga baru saja mengalami cedera yang membuatnya harus absen sementara setelah menghadapi Tottenham. Akan tetapi keputusan untuk bermain di laga masih akan ditentukan oleh sang pelatih saat laga berlangsung. Jonny Evans awalnya hanya mendapat kontrak jangka pendek dari Manchester United,
sekaligus ikut dalam persiapan pramusim. Namun, dilansir The Telegraph, Evans rupanya cukup membuat kubu setan merah terkesan dan siap memberikannya kontrak baru. Proses negosiasi antara kedua pihak sendiri kabarnya sudah mulai berjalan sejak beberapa minggu yang lalu. Evans dilaporkan siap untuk bertahan di Old Trafford dan akan membela Man United musim ini. Keinginan memberi kontrak ini diklaim merupakan permintaan langsung dari Erik ten Hag, yang terkesan selama Evans ikut dalam latihan. Evans dianggap bisa memberikan aura positif untuk ruang ganti Manchester United. Ditambah lagi Man United yang membutuhkan cukup banyak opsi di lini belakang demi menghadapi 4 kompetisi di musim ini. Seperti yang diketahui, Amrabat masuk ke dalam target Man United musim panas ini untuk memperkuat lini tengah mereka. Fiorentina yang sudah siap melepaskan Amrabat akan tetapi sampai sekarang tak mendapatkan penawaran dari pihak United. Padahal saat ini harga sang gelandang sudah cukup murah, yaitu mencapai 25 juta euro saja. Dilansir dari Fabrizio Romano, memang Man United masih belum memberikan penawaran. Karena itu dari laporan yang sama United diketahui masih mencoba untuk melepaskan satu gelandang lagi paling tidak musim panas ini sehingga mereka bisa segera memboyong Amrabat ke Old Trafford. Menariknya sampai saat ini sendiri Amrabat kabarnya masih tetap memprioritaskan penawaran dari Man United. Kemenangan Real Madrid di markas Celta Vigo harus dibayar mahal. Bintang mereka Vinicius Junior, sudah harus keluar lapangan menit ke-18 karena cedera. Real Madrid berhasil pulang membawa 3 poin. El Real menang dengan skor tipis 1-0 via gol sematawayang Jude Bellingham di menit ke-81. Los Blancos sebetulnya punya kans untuk menang dengan skor lebih besar andai penalti Rodrigo di menit ke-68 tak ditepis kiper Celta. El Real kini kukuh di puncak klasemen dengan 9 poin dari 3 pertandingan awal alias meraih hasil 100%. Sayangnya, di balik performa mantap Madrid ini, mereka mendapat kabar buruk terkait kondisi Vinicius Junior. Carlo Ancelotti sendiri selaku entrenador Real Madrid berharap cedera Vinicius Junior tidaklah parah. Vini Junior ingin melanjutkan laga, namun dia sudah mencoba dan itu sedikit mengganggunya, jadi kami membuat keputusan untuk menggantikannya, ungkap Ancelotti dilansir dari situs resmi Madrid.